Oke, guys, kita mau ngucapin selamat dulu buat Alvaro Bautista yang ya juara dunia 2 kali di Superbike. yes. Dan sekaligus kita ingin memberitahu ya kalau kalian nonton Superbike itu nggak cuma faktor motor loh. Emang enggak. Karena apa namanya yang saya saksikan kemarin itu adalah sesuatu yang extraordinary, apalagi race terakhir ya antara Alvaro dan Toprak, di mana oke lah Toprak paling terakhir dia keluar di seharusnya Toprak yang menang ya, karena mereka lagi fighting dari awal sampai habis-habisan. Terakhir Toprak keluar dengan ban belakang, dia slide kena Garis green zone dan dia di demoted satu position ya, mereka tipis banget. Nanti kita akan bahas khusus soal ini karena udah kemana-mana terjadi juga di MotoGP dengan Brad Binder. Nanti kita bahas khusus, tapi nanti kita akan bahas khusus. Kita bahas Superbike dulu. Soal singkat Superbike ya. ini kita cuma introduksi. Ingatin siapa menang juga di Moto3 Super Alonso, di Moto2 Fantastic Fermin Aldeguer, dan di MotoGP apa namanya Super Martin. Ini yang kadang-kadang saya senyum dan ketawa-ketawa sendiri, Satar, karena tahun ini kan banyak sekali yang komplain MotoGP nggak menarik. Ini gara-gara dari fairing, gara-gara dari winglet, gara-gara all shot device, semuanya nggak ada yang overtake, nggak ada yang spektakular. Kalau kita lihat race yang kemarin di sprint race atau main race pula, overtake-nya saya nggak hitung berapa banyak. Bukan cuma di depan, tapi justru di belakang. Sampai mereka itu ferry lawan fairing tabrak terus ya, antara Marquez sama Halej, Marquez sama Pecco Bagnaia, Luca Marini sama Pecco Bagnaia, Alex Marquez dengan Pecco Bagnaia, dan pokoknya sesuatu yang extraordinary. Di mana kenapa kayak begitu kemarin? Kenapa Satar semuanya sangat rapat dari awal sampai habis? Dengan itu faktor ban. Apalagi di main race. Kenapa faktor ban? Karena ban itu kena habis cepat karena kondisi aspal, karena kondisi cuaca. Jadinya mereka harus memanage ban. Dalam artinya nggak bisa lapping kencang-kencang awalnya. Makanya grupnya sangat besar. Nempel ya. Di mana juga motor yang nggak selevel Ducati atau KTM seperti Quartararo dan Marc Marquez lakukan race yang extraordinary. Jadi menurut saya untuk supaya gap ini nggak terlalu jauh, karena tetap aja motor yang paling bagus di MotoGP adalah Ducati, bro. Ya kita kan harus akuin itu ya. Mereka udah jadi juara dunia di MotoGP antara Martin sama apa namanya Pecco. Tapi kalau matematik bilang bahwa dari poin dari Binder Ducati udah juara dunia. Jadi Ducati tahun ini juara dunia di British Superbike. Juara Inggris, British Superbike, juara dunia di Superbike, juara dunia di Supersport, juara dunia di MotoGP, juara dunia di Moto-E. Ya betul, karena cuma itu doang yang ada. Cuma Ducati doang, tapi itu effortnya dari perusahaan Ducati untuk memang apa namanya menurun motor yang sangat kompetitif di semua championship paling besar di dunia. Dan satu lagi yang kita harus ucapkan terima kasih, dan sebenarnya Ducati harus terima kasih, ada pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah berkorban demi Ducati tetapi nggak menikmati hasilnya, adalah Andrea Dovizioso. Betul sekali. Dia ngebangun Ducati dari nol loh. Iya betul sekali. Dan balik lagi ke ban tadi, itu gara-gara bannya itu dan memanage ban itu, kita saksikan race yang apalagi lap-lap terakhir di mana saya sangat nggak tahu ya siapa yang menang. Saya sebetulnya ya, perkiraan saya itu kemarin adalah Brad Binder, karena KTM, kalau kita analisa KTM ini, itu adalah Brad Binder, bro.
Karena KTM yang lain kemarin, Jack contohnya Miller, Jack San Mori. Miller selesai di urutan 16 dan dia dapat 17 sekon lebih dari Binder. Jadi KTM yang benar ada di mana? Mungkin KTM yang benar motornya adalah KTM antara hasilnya dari Jack Miller sama Brad Binder. Jadi di posisi 8 mungkin KTM yang benar. Kalau sekarang nggak ada, kalau kamu cabut Brad Binder dari KTM, tahun ini kita di sini bicara tahun gagal total untuk KTM. Karena sebetulnya. hal ini kalau kalian lihat ya, apa yang dilakukan oleh Brad Binder sebenarnya kalau dari perspektif balap motor tim itu bahaya loh. Karena Iya. apa? Karena ini yang dilakukan Stoner di tahun 2007 sampai 2010, masalah nggak ketahuan karena ada dia. Di situ yang saya mau nyampe juga, kamu benar sekali, dan Binder adalah Marc Marquez waktu membawa cuman satu-satu pembalap yang bisa membawa Honda terakhir 2018-19 loh. ya, Dua menang musim beberapa terakhir. ya. Jadi Binder di sini adalah benchmark patokannya pembalap yang top. Makanya bro, kalau kita bicara Aprilia, aku nggak setuju sama sekali dengan Aleix Espargaro. Oke lah, dari segi manajemen, dari segi masih ada technical issue sedikit-sedikit karena kurang pengalaman dari manajemen, aku akuin. Tapi kalau dibilang Aprilia motornya itu, kata kemarin Alex Espargaro, Aprilia ini cuman motor yang 5 besar. Menurut saya enggak, karena ada beberapa kesempatan untuk dia dan juga Viñales juga sering untuk podium, menang race menang. atau menang podium, tapi mereka buang sendiri. Saya rasa memang motornya mungkin nggak selevel Ducati sekarang ini, aku akuin itu ya. Tapi level Ducati satelit Tapi menurut saya itu lebih bagus daripada KTM. KTM. Itu contohnya dari Binder sendiri. Karena motornya nggak selevel tapi pembalapnya luar biasa dan dia itu prestasi. Bahaya itu buat KTM. Ya, masalahnya di Aprilia itu prestasi nggak ada dari pembalapnya. Sorry. Konsistensi nggak ada. Dan oke lah kemarin ada isu sama Maverick Viñales dan Miguel Oliveira bahwa mereka itu harus retire dari race karena mesinnya terlalu panas, panasnya yang naik dari motor terlalu tinggi kayak di neraka, katanya ya mereka harus retire. Dan Alex sendiri juga bilang 5 lap atau 6 lap terakhir untuk aku gara-gara masalah panasnya yang naik dari engine itu kan memang Aprilia punya masalah ini. Aku juga nggak tahu gimana caranya bisa selesai ke-5. Sebetulnya dia habis itu dikasih penalti 3 sekon karena dia itu ban pressure itu udah di luar yang seharusnya. Kalau kita ulang lagi ban pressure itu di bagian depan harus ada di certain level, tergantung tracknya juga. Itu yang ambil keputusan level berapa adalah di Michelin, di mana selama 50% dari main race harus di pressure itu atau di atas pressure. Karena Alex sudah pernah dikasih yellow card, kan pertama kali yellow card, kedua kali dapat 3 detik penalti, dia turun dari posisi 5 ke 8. Posisi nomor 8. Jadi Aprilia menurut saya adalah motor di atas seharusnya karena performa dari pembalap sendiri, apalagi dari Maverick ya, sorry bro to say ya, kalau hari Jumatnya dia kayak setan bawa motor selalu di depan. Kalau datang di kualifikasi atau start atau main race dia mundur terus. Dan Alex sendiri ya oke lah dia coba, tapi juga dia sendiri kebanyakan kadang-kadang komplain ini, marah itu. Jadi saya rasa sekarang Aprilia untuk bisa perform lebih daripada sekarang ini perlu sang juara. Perlu pembalap seperti Brad Binder atau Marc Marquez atau Quartararo. Ya, atau Quartararo, betul sekali, di mana mereka bisa membawa prestasi motornya di atas yang seharusnya. Karena kalau sekarang kayak kemarin Honda dan Yamaha ada di situ, itu gara-gara prestasi pembalap. Balik lagi ke prestasi pembalap. Di race di mana sebetulnya banyak itu adalah faktor penting sekali karena harus di-manage dengan baik dari awal. Kemarin saya cek data dari Fastest Lap. Itu yang fastest lap bukan, nanti kita bicara Martin ya khusus ya. Fastest lap itu bukan dari Jorge Martin, tahu nggak di race? Fastest lap itu adalah Marco Bezzecchi. Jorge Martin dapat fastest lap ke-8 di race kemarin. Artinya apa? Dia memanage ban dengan baik sekali. Kita sekarang masuk Martin. Dia ngapain?
Ini luar biasa pembalapnya. Dia udah belajar dari 2 kesalahan. Satu kali dia Mandalika. jatuh di di Mandalika. Mandalika, dan satu lagi dia salah ban di Phillip Island. Di mana dia, kalau pembalap biasa, bro, bukan sang juara, dia tuh mental udah bisa drop gara-gara itu. Tapi dia marah sekali. Dia belajar dari pengalaman yang buruk. Seperti kemarin ingat saya bilang, dia seharusnya kan jangan ambil keputusan untuk pilih ban sendiri berbeda daripada pembalap yang semuanya lain, yang lain. Kalau kamu lagi fighting untuk championship, jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko. You fight sama. Dengan Pecco pilih apa? Motornya sama, bro, presis. Paolo Ciabatti kemarin, Gigi Dell'Igna, sama Michele Pirro sendiri. Aku dengar wawancara Michele Pirro sendiri, sama juga Davide Tardozzi. Mereka bilang motornya Martin sama, Pecco Bagnaia sama, presis, gak ada bedanya. Mereka beda di fairing karena fairing dua-duanya punya fairing itu, tapi Martin lebih suka fairing yang petit, petit mati itu, Iya, atau dan Pecco lebih suka yang lebih membulat, tipis supaya lincahnya dari motor lebih gampang. Gara-gara motor jadi lincah lebih gampang dibawa di track-track tertentu di mana perlu motornya justru lincah. Itu karakteristik dari pembalap sendiri, ya? Dan pilihan dari pembalap sendiri. Jadi Gigi Dell'Igna sama Ciabatti sama juga Tardozzi, oke lah, pastilah mereka lebih suka kalau Pecco Bagnaia jadi juara dunia. Itu kenapa? Gara-gara sponsor. Gara-gara Lenovo, gara-gara main sponsor. Tapi sebetulnya tuh grup Ducati itu udah menang, bro. Mau menang dengan Martin, mau menang dengan Pecco juga. Makanya netizen banyak sekali spekulasi. Sekarang Martin akan nggak dikasih supportnya. Gigi Dell'Igna tuh waktunya Gigi Dell'Igna di tim Pramac itu lama banget, sama juga dengan tim sendiri. Gigi Dell'Igna tuh mensupport pembalapnya sama aja. Dia selalu bilang kalau misalnya aku maunya menang yang paling bagus, bukan yang dibantu. Dan kalau pembalap sendiri juga, bro. Kalau saya Pecco atau saya Martin, aku nggak mau punya lebih daripada lawannya. Kenapa? Karena kalau jadi juara dunia, mau jadi juara dunia. Tapi jangan juga sampai berkurang. Dan itu nggak ada. Nggak, sebenarnya ini isu ini satu loh, ini isu. Tardozzi itu yang kemana-kemana itu jadi dia sendiri. Itu dia sendiri, bro. Iya. Tapi kalau kamu lihat kemarin, apalagi di sprint race, emang Luca Marini berterima kasih banget dan suruh Pecco lewat. Enggak juga. Fight habis-habisan. Alex Marquez fight habis-habisan. Marco Bezzecchi juga nggak peduli. Kalau dibilang bahwa pasukan Ducati mau membantu semuanya supaya Pecco jadi juara dunia, itu juga nggak ada. Kemarin kelihatan banget di sprint race, di mana yang lainnya semuanya. Kalau kamu pembalap itu kamu selalu mau kalahin yang lain, karena itu yang kamu lihat karir kamu sendiri. Kontrak kamu, duit kamu, harta kamu lah, udahlah. Betul sekali. Itu dia. Balik lagi kepada Martin, itu dia balik lagi dia belajar. Finally dia pakai ban sama persis kayak Pecco dan Binder, dan dia all out. Dengan pilihannya itu ya pastilah dia nggak bisa kabur. Dengan pilihannya itu pastilah dia harus lawan satu sama yang lain, dan itu mentally sangat stressful. Tapi di situ Martin tunjukin kemarin bahwa mental dia sangat kuat. Kenapa? Karena waktu di overtake sama Brad Binder dan Pecco Bagnaia udah dekat banget sama Martin. Dia tenang. Itu dia tenang. Aku pikir bahwa wah udah deh, sekarang itu Brad Binder pasti step up dan Pecco juga overtake Martin. Enggak. Dia tuh nggak tunggu lama. 2 lap sebelum selesai dia ambil risiko, bro. Ambil risiko karena pembalap seperti dia itu yang penting selesai di depan Pecco. Tapi dia nggak mau itu. Dia ambil risiko. Dia tuh late break sekali untuk overtake overtake Brad Binder lagi, dan dia menang race yang luar biasa. Jadi kita chapeau dan angkat topi. Saya rasa bahwa championship ini akan begini sampai Valencia. Masih ada 106 poin lagi. Ya, jadinya siapa yang menang antara dua mereka yang punya mental paling kuat? Tinggal itu aja kuncinya. Karena motornya sama, bro, sebetulnya. Apa yang kenapa ini terjadi sebetulnya? Kalau kita
belajar sedikit, aku ini kemarin analisa semua. Kenapa Pecco bisa turun begitu? Kenapa Martin bisa naik begini? Itu gampang sekali. Itu faktor Barcelona, bro. Oke? Sebelum Barcelona, yang berdominasi total Pecco. itu Pecco. Dan kita juga nggak hitung Martin bisa jadi salah satu calon juara dunia. Sama sekali nggak mikirin itu. Nggak ada yang kepikiran Martin. Karena kenapa? Kalau kamu bilang, oh tapi Martin Mr. Pole. Kata siapa? Yang dapat pole paling banyak tahun ini sampai sekarang sampai sekarang itu adalah Pecco Bagnaia, tahu nggak? Dengan 6 pole. Jadi itu paling kencang. Yang cuma 4 pole itu siapa? Martin. Jadi kalau kita bicara Mr. Pole ya tetap aja Pecco Bagnaia. Kenapa faktor Barcelona itu? Faktor Barcelona itu penting loh bro. Di mana sebetulnya Pecco Bagnaia bikin kesalahan karena dia tetap mau menang. Kabur di depan. Hari itu kabur di depan karena dia tahu bahwa Aprilia punya pace dari sprint race sampai free practice sampai kualifikasi. Alex Espargaro kan menang sprint race. Dia tuh di beberapa tikungan udah punya gap setengah second, high side jatuh. Di situ dia baliknya lagi tuh susah loh bro. Ingat nggak dulu kalau dibilangin wah Pecco tuh buang terlalu banyak waktu untuk cari setup motor. Aku datang di situ, itu benar sekarang tapi bukan sebelumnya. Sebelumnya kalau kamu ingat dari free practice 1, 2, 3 itu ya free practice 1 dia cari sedikit tapi habis itu dia selalu paling di depan. Di kualifikasi kalau nggak dapat pole tapi dia start dari row pertama. Jadi waktu dia high side di Barcelona itu adalah momentum yang paling kritikal. Oke, kritis untuk Pecco karena waktu dia balik lagi di Misano dalam kondisi sangat susah ya, sulit ya. Kamu tahu sendiri bahwa motor itu kita kebanyakan belok dengan motor dengan kaki. Oke, gimana caranya kamu mendorong di footstep kiri atau kanan kalau mau belok dan itu squeeze the tank. Jadi gini kalau mau belok di motor di sirkuit itu adalah bukan pakai stang tapi pakai kaki ke kanan, belok ke kanan, injek ke kiri, motor belok ke kiri. Jadi seperti helikopter. Ya betul. Jadi dengan kaki kalau kamu misalnya di MotoGP yang sekarang dengan technical level sangat tinggi. Kalau kamu pressure yang bisa taruh di satu footstep itu lebih sedikit daripada seharusnya. Itu karakteristik dari motor sendiri atau feedback dari motor sendiri udah beda. Di situ dia mulai jadi bingung. Di situ dia mulai kehilangan confidence untuk cari setupnya. Dan cari setupnya itu gila-gilaan. Sampai gini bro. As a rider ya, kalau kamu nggak confidence lagi, itu kamu nggak pernah senang. Dan kamu akan minta sama insinyur kamu atau tim kamu supaya berubah setting sini, berubah setting sana. Akhirnya jadi bubar lagi. Bubar lagi. Kalau kamu lihat dari Barcelona ke sini, itu Pecco itu paling kuat di mana dulu di braking. Nggak ada late breaker seperti Pecco. Di mana di situ dia nggak pegang lagi motornya karena nggak punya confidence karena cari-cari setupnya yang seharusnya. Dan dari Barcelona apa ini bedanya? Karena Martin tahu bahwa Pecco lagi mentally lagi lemah gara-gara dan masuk akal. Tabrakan kayak begitu hampir fatal loh ya. Dia itu ambil keputusan untuk full attack mode. Di situ Martin switch. Di situ Martin bilang apa? Ini penting sekali. Dari Barcelona aku nggak pernah pegang sama sekali motor saya, nggak pernah berubah setting. Dikit banget, cuman nggak signifikan. Kenapa? Dari Barcelona saya ketemu setupnya, udah saya confident banget dan hampir di semua track setupnya itu 100% sama. Sementara ini pembalap yang selalu dapat pole position dari sebelumnya, selalu di depan dari sebelumnya, dia itu mentally ada drop motor. Dan kebanyakan cari ini. Tapi apa yang saya belajar dari race kemarin? Dari race kemarin saya dapat dan saya belajar bahwa di race kemarin, di race panjang, Pecco udah balik lagi pegang motor yang seharusnya. Kelihatan. Karena apa? Faktor dia bisa pede bilang, oh ternyata Martin gak sekuat atau gak sekencang saya mikir. Karena saya bisa selama 20 lap lebih nempel dan hampir overtake dua-duanya dari luar 2 lap terakhir. Dia kalau lakukan overtake itu dan bisa
selesai di depan dan bisa overtake itu di sejarah itu gila itu ya. Iya, tapi kalau itu, out juga selesai kejuaraan. Itu kalau dia lakukan itu waktu habis race, waktu mereka berdua di atas mobil golf itu ya mau diantar kepada podium, si Martin bilang, waktu saya lihat kamu di sebelah kiri, saya bilang ini Pecco overtake kita dua-duanya. Kalau sampai kamu overtake saya, aku malu. Aku nangis, aku malu, aku buang riding license saya karena itu sesuatu yang. Tapi ternyata dia nggak bisa. Tapi Pecco bilang, aku nggak iseng aja. Kalian berdua breaknya terlalu cepat. Untung saya ada di luar, karena kalau saya nggak ada di luar, aku akan tabrak dua-duanya, bukan cuman kamu tapi Brad Binder juga. Kenapa kalian pelan banget? Mungkin bisa terjadi bahwa mereka berdua itu lagi fighting dan mereka Martin mau tutupin line dalam, jadi break yang sebelum seharus masuknya untuk ketemu apex dan supaya nggak ada space untuk Binder untuk masuk. Jadi ngerti nggak maksud saya? Dan Pecco karena di luar dia break di tempat yang biasa dia break, di mana lebih depan daripada seharusnya. Makanya dia tiba-tiba ada di situ. Oke, Pecco nggak bisa lakukan itu. Pecco nggak bisa selesai virtually ya, technically ya dia selesai posisi 2 karena Brad Binder kena green zone. Tetapi seharusnya Pecco selesai nomor 3. Tapi Pecco saya lihat udah dapat confidence kembali yang Pecco yang sebelum Barcelona. Jadi apa ini? Menurut saya, ini saya punya semua vision ini. Menurut saya dari sekarang, artinya dari Sepang, Doha dan terakhir di Valencia, kita akan saksikan fightnya antara mereka berdua yang luar biasa karena Pecco udah dapat confidence kembali, mentally dia udah strong lagi, dia tahu bahwa bisa kalahin sebetulnya Martin, dia balik lagi dengan confidence dan dari sekarang dia akan kamu lihat itu setup motornya cepat, dia nggak akan apa-apain dan dia start dari depan dan final tapi Pecco harus hati-hati. Apa yang dia harus hati-hati? Dia harus selesai dengan lumayan gap point, nggak usah terlalu banyak, tapi ada gap point di Valencia. Karena di Valencia, Jorge Martin itu strong banget dari Moto3, Moto2, dan di mana-mana dia selalu berprestasi habis-habisan di Valencia. Kalau mereka sampai Valencia dengan selisih point tipis banget, Jorge Martin akan jadi juara dunia. Dan satu lagi yang mesti kalian ingat ya, untuk sprint race, Pecco nggak terlalu kuat seperti Martin. Enggak. Tapi dia sebetulnya punya pace bro. Waktu sprint race kemarin, ini saya belajar, dia kan start dari belakang. Dan beberapa ketikungan awalnya kan dia dari posisi 6 bisa drop sampai posisi 10 loh bro sebetulnya. Waktu dia bisa, karena nggak ada yang semuanya itu overtake seperti nggak ada besoknya. Itu dia. Itu artinya apa? Marini masukin, Alex Marquez tabrakin sampai Pecco kan balikin tabrak Alex Marquez. Segala macam terjadi, Pecco tiba-tiba mundur. Tapi dia itu bisa kembali overtake satu-satu dan waktu itu dia tapi udah too late karena kan sprint race itu terlalu pendek. Dia tuh sebetulnya punya pace sama timingnya sama persis dengan Martin. Dia udah belajar itu, makanya waktu di warm up hari besoknya dia dengan ban yang hard punya pace paling bagus, makanya dia dapat confidence kembali. Saya yakin sekali bahwa dari sekarang di sprint race Pecco juga akan bisa lakukan atau bisa limit damage karena dia udah dapat confidence itu. Kamu benar sekali. Tapi saya rasa dan saya senang sekali lihat ini karena antara mereka berdua kita akan saksikan finally one on one. Aku ingat contohnya fight antara Valentino Rossi dan Strategi Bernau sampai Valencia sampai terakhir di tahun 2004, ingat nggak? Yeah. Nah itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita, untuk penonton, dan saya berharap bahwa juga ini sampai terakhir akan saksikan ini. Tapi Pecco harus hati-hati sekali karena supaya gapnya ini di Valencia rada jauh, karena kalau gapnya terlalu few points only yang jadi juara dunia bisa horror. Karena satu hal yang sedikit kaget ya untuk menutup soal MotoGP ini, Martin itu dengan 2 race yang jelek di Phillip Island dan Mandalika, aku pikir mentalnya jatuh. Minggu lalu aku bilang kalau dia nggak fight dia pasti drop, nggak taunya dia comeback. Nah makanya tadi kita bicara orang yang berbeda kita kan angkat topik. Saya bilang tadi kan kalau pembalap
dari dua hasil balap yang sangat buruk, dia tuh bisa balik dan menang, dan dia bisa di depan, dia bisa leading, dia bisa overtake Binder, dia bisa menang. Itu apa namanya? Itu namanya dia mental strong. Orang sudah Strong berubah sekali. dibanding musim Udah lalu. berubah. Jadi mudah-mudahan kita saksikan benar-benar sesuatu. Kita harus angkat topi juga sama Brad Binder, bro. Karena race-nya Brad kemarin top banget. Kalau kita bicara prestasi pembalap, nah itu prestasi pembalap. Kalau Ducati gampang, bro. Ducati punya 8 motor dan pembalapnya rata-rata semuanya tuh top banget. Gak ada satupun yang jelek kecuali Bastian ini. Tapi nanti aku mau bicara khusus Ya Bastian ini memang ya. Gak, aku analisa sendiri sama kayak analisa Pecco sama Martin. Ada sesuatu yang saya mau bicara sama kamu nanti. Kenapa Brad Binder luar biasa? Karena dia itu juga data pembalap yang lainnya nggak bisa dibanding. Nggak ada. Dia sendiri yang di depan. Dan selain itu, Brad ini memang ini ingat saya Marc Marquez waktu di Honda, waktu KTM sebetulnya tailor made jahit motor Jadi ini dibuat khusus untuk riding style-nya Brad Binder. Kemarin saya lihat ya, setiap tikungan Brad Binder itu sliding. Kamu lihat nggak cara bawa motornya kotor banget. Terus bilang, kok membawa motor kayak begini? Tapi banyak nggak habis-habis ya. Ya kenapa? Karena Brad udah punya confidence. Dan dia di Moto3 juga begitu. Di Moto2 juga membawa motor kayak begitu. Dan di di MotoGP juga sama. Tetap dengan, kalau orang bilang sekarang dengan winglet, sekarang dengan semua elektronik segala macam, nggak bisa slide kayak dulu, kata siapa? Hello, tolong ya guys, nonton Brad Binder kemarin di race terakhir. Miller juga slide, cuma setengah balapan habis ban. Itu teknik berbeda. Oke, kenapa kita harus bicara soal green zone ini? Atau atau daerah yang hijau ya. Sebetulnya tuh motor itu nggak boleh injak di last lap. Kalau dia injak di last lap, dia bisa kena penalty, bisa demoted. Apaan bahasa Indonesia? Diturunkan satu posisi kalau memangnya mereka lagi fighting dekat-dekat. Kalau pembalap yang di belakang 700 0.7 jauh 0.7 atau 1 second nggak akan didemoted. Khusus cuman kecuali dia potong. Tapi kemarin bukan potong, dia cuman touch. Kelihatan banget bahwa Binder, dan bukan pertama kali ya Binder lakukan ini. Dia keluar full dengan roda depan dan roda belakang. Kalau kita bicara soal peraturan, ya itu benar. Itu nggak salah race direction kasih penalti. Soalnya kan banyak saya dari netizen marah-marah lihat-lihat. Sekarang gini guys, zaman dulu kalau kita bicara 10 sampai 11 tahun yang lalu, di situ kemungkinan ada dua. Ada rumput atau ada gravel. Tapi bahaya itu dua-duanya. Kenapa pembalap dulu nggak pernah keluar di situ? Atau jarang banget? Kalau nginjek jatuh. Jadinya artinya apa? Mereka itu turun throttle di tikungan. Sekarang mereka full speed di tikungan. Sampai mereka sering banget di ujungnya. Kenapa? Mereka nggak khawatir lagi dan nggak takut lagi. Untuk jatuh karena minimal oke lah aku coba kalau keluar ya udah demoted satu position, atau kalau keluar aku nggak akan jatuh. Tapi zaman dulu, zaman 2 stroke itu kalau keluar di situ, kalau kamu laki atau kamu punya skill yang luar biasa di off-road, mungkin bisa, tapi kan beda loh. Ini motor lagi leaning, keluar di gravel atau di rumput, bisa jungkir balik. Kalau banyak sekali orang nggak setuju dengan masalah ini, aku juga nggak setuju, fine. Balikin aja rumput dan gravel. Selesai. Teman bahaya sekali. Selesai. Bahaya sekali, tapi pembalapnya nggak akan seberani ini loh bro. Oh iya betul. Nggak akan seberani ini karena mereka mentally tahu, wow, kalau saya keluar di situ aku jatuh. Ya, jadi kalau kalian mau argue sama saya bahwa oke lah kalau Brad Binder kemarin nggak dapat advantage keuntungan keluar cuman tipis atau toprak nggak dapat. Kalau toprak itu sliding sampai roda belakang kena hijaunya. Tapi kalau toprak itu kena pasir di situ, rumput, itu eyesight kemana? Ke langit. Jadi kalau peraturan ini menurut saya setuju dengan peraturan ini karena sama untuk semua orang. Hari ini lo yang bad luck atau nggak beruntung, besok saya yang nggak beruntung. Maksudnya apa? Peraturan ini sama
untuk semua pembalapnya. Nggak mau peraturan ini lagi, aku juga setuju. Silakan pasang kembali rumput, sama pasang kembali pasir. Sampai atau awal-awal, gravel, atau iya. whatever. Sampai- atau air kalau mau. Iya. Dengan buaya di dalam. Atau paku. Atau paku. Iya, buaya. Kalau kamu jatuh, itu nggak terlalu lama kok. Itu di eranya Stoner terakhir juga masih rumput ya. Ya, oke. Ini masalah green zone ini di di implementasi kalau kamu ingat di gara-gara Formula One. Iya. Ya, jadi kita bisa juga bicara sampai besok. Aku kasihan lihat Brad Binder demoted. Yes. Apakah itu salah? Tidak, karena peraturannya memang begitu. Bisa diberubah? Ya, bisa diberubah dengan caranya balik lagi ke rumput sama lain-lain. Jadi jangan terlalu banyak bacot dan jangan terlalu banyak bikin kesimpulan dan komplain. Soalnya nggak boleh, bro. Kalau kita bebas interpretasi, artinya gini. Wah, kita gini aja bikin supaya misalnya kita bisa belajar situasi. Kalau dia nggak dapat advantage, jangan kasih penalti. Kalau dia dapat kata siapa? Ini interpretasi bisa ratusan macam. Dan kita jangan bingung dan nggak habis-habis. Ini benar, ini marah, ini. Iya. Udah peraturan ini nggak boleh jadi interpretasi. Peraturan itu adalah peraturan, selesai urusannya. Kalau jadi diinterpretasikan, pasti hancur kemana-mana. Jadi jangan, oke? Yang satunya yang dari Brad Binder balik lagi bro, yang saya hormatin karena dia memang Viking. Kalau dia memang barbar bawa motor, sorry to say bro, he's a barbar. He's an old style rider, sama kayak Stoner, sama kayak Rossi zaman dulu ya. Rossi zaman dulu barbar. Iya. Kalau kamu lihat lagi race-nya lawan Mas Biaggi, race-nya lawan Gibernau dan segala macam, sama Marquez juga. Barbar dua-duanya ya. Dia nggak pernah protes atau komplain soal pressure ban depan. Tahu nggak bro? Nggak pernah satupun kali. Karena dia barbar, nomor satu, dan dia nggak peduli. Nomor dua, mungkin kita seharusnya tanya sama Star Lakini atau insinyur-insinyur di KTM, dia ketemu formula yang paling baik untuk setup pressure yang paling cocok. Kenapa? Kalau di belakang pressure naik, kalau di depan pressure gak naik-naik. Contohnya kemarin itu Jorge Martin dapat yellow card loh. Naik. Ini bahaya. Ini peraturan ini saya nggak begitu setuju bro. Kenapa bahaya? Karena kalau Martin, kenapa dia itu kena pressure problem? Karena dia di depan terus bro. Dia nggak pernah di belakang motor, dia nggak pernah naik pressure-nya. Artinya apa? 50% kali dalam satu balapan berarti dia di bawah pressure, di atas pressure di bawah pressure yang seharusnya. Dia dapat yellow card. Kalau kena lagi, dia dapat 3 sekon. Sekarang ini kalau kena 3 kali, dia dapat 6 sekon penalti sama kayak Alex kemarin. Kalau championship ini dirusakin gara-gara ini, sayang banget. Dan aku juga yakin masalah Alex Espargaro itu sebenarnya sederhana loh. Motor dia overheat panas sekali di depan, itu panas mesin. Betul. Pressure naik. Betul. Jadi ya kadang-kadang di setting seperti apapun, kadang-kadang kondisi lain bisa mempengaruhi tekanan ban. Betul. Jadi Alex itu kalau aku bilang ya mungkin karena motornya overheat, dia paksa masih jalan ya naik bannya pasti. Ya tapi dia tuh kemarin dapat 3 sekon, berarti pressure-nya dia taruhnya di rendah banget. Nah itu dia. Karena dia nggak lewat limit, dia di bawah limit. Nah itu dia. Artinya dia dapat penalti. Artinya mereka kalkulasi, karena mereka harus matematik loh, harus kalkulasi. Oh, kalau kamu start dari belakang berarti kemungkinan besar kamu di belakang motor lain. Di sini temperaturnya di Thailand tinggi sekali. Pasti engine kamu karena Aprilia memang punya masalah itu dari dulu. Jadi mereka mungkin turun banget. Dibawain terlalu banyak di mana pressure ini enggak sampai limit atau di atas limit. Jadinya dia kena ini. Pokoknya ini harus direvise lagi karena ini konyol sekali. Mungkin limit ditaruh oleh Michelin ini terlalu tinggi. Seharusnya gara-gara winglet, gara-gara memang engine panas sekali atau di track tertentu karena selalu terjadi di track yang panas ini masalah ini. Seharusnya mereka lebih bijaksana untuk pilih pressure ban depan yang sedikit lebih rendah dari limit yang mereka taruh. Jadi
mudah-mudahan nggak. Aku berharap bahwa Martin nggak dapat penalti lagi, karena kalau dapat jangan penalti sampai last race jadi ada penalti nggak karu-karuan seperti di F1, jangan sampai. Ya betul sekali. Betul. Aku bicara juga soal fantastic race dari Marini kemarin, karena jangan lupa guys, dia sama Bezzecchi, mereka dua-duanya masih punya cedera. The Brothers, meskipun Alex jatuh tapi performa ada sebetulnya, speednya ada. Kalau kamu tanya sama saya, apakah Brothers itu pantas untuk ada di MotoGP? Menurut saya pantas sekali, karena dua-duanya. Kalau kamu nggak punya skill bro, kamu nggak bisa fight di depan. Dan Marini sama Alex itu selalu fight di depan. Di mana Alex mungkin harus cari konsistensi yang lebih baik. Karena kalau kita bilang Alex kencang, ya kencang sekali. Tetapi sering banget dia taruh motor, dia dijadiin topi. Iya. Motor dijadiin topi, berarti jukir balik. Iya, sering banget. Jadi dia harus jadi konsistensi. Viñales seperti biasa. Dan sekarang aku mungkin mau bicara sedikit tentang Bastianini. Ini aku analisa khusus bro. Kenapa Bastianini di dalam posisi seperti ini? Oke lah, dia itu langsung debut dengan GP23, di mana dari GP21 sebetulnya dia loncat langsung di 2 tahun ya. Ya 2 tahun berbeda. Dan bukan cuman itu masalahnya bro. Dia itu klop banget sama tim Gresini, karena chief mekanik dia itu adalah Giribuola. Chief mekanik dia adalah chief mekanik dari Andrea Dovizioso, yang punya pengalaman di Ducati. Fantastis. Tapi Giribuola itu hijack atau diambil sama tim KTM. Oke? Ditawar sama Bastianini, tapi dia nggak mau. Karena di KTM dia jadi kepala semua di atas, itu dia posisinya berbeda dan duitnya yang juga berbeda. Duitnya sih sebenarnya ya. Oke. Jadi Bastianini pindah di Team Factory, di mana dia harus deal dengan Rigamonti. Rigamonti ini sih juga punya pengalaman, juga bagus banget. Tetapi kan mungkin dia nggak klop, mungkin dia nggak cocok, karena sering sekali mereka argue. Sampai kemarin ada yang bilang bahwa Rigamonti bilang sama Nia, coba kamu cool down sedikit jangan terlalu temper kalau membahas sesuatu. Kayaknya ada clash. Kenapa ini tapi terjadi? Selain dia timnya baru, selainnya dia motornya baru banget. Motornya baru banget. Selain dia itu punya pressure bro. Karena kalau kamu balap untuk tim satelit seperti kemarin Gresini, itu pressure nggak sekencang kamu balap untuk tim factory, di mana hasilnya itu penting. Di mana kalau di tim factory mereka mau hasil bro. Karena kalau nggak ada hasil, ikan hiu. Ayu itu beda cewek kali ya. Saya suka-suka lah. Oke, dengar dulu. Ikan hiu yang di belakangnya mau ambil posisi kamu itu banyak sekali. Oke, jadi apa yang terjadi? Dia itu team change, motor baru, kru baru, langsung nggak bad luck karena dia. Oke, gimana caranya bisa jadi cocok atau bisa grow sama tim kamu sendiri, bisa jadi berteman, dan itu kalau race terus. Mungkin startnya lebih pelan, tapi makin lama makin membuat bersinergi lah. Dia nggak punya waktu itu, karena langsung ditabrak sama Marini, dia jatuh, bahunya patah, 3 bulan di luar. Waktu balik lagi prestasi nggak ada, waktu balik lagi cedera lagi kaki sampai tangan, sampai race-nya di luar. Waktu balik lagi dia kemarin kelihatannya sedih banget. Sedih banget, dan dia itu mental udah, makanya saya bilang ini kerjaan dari Carletto juga, kerjaan dari orang-orang semuanya yang dekat dia supaya bisa membangun kembali mental juara. Kenapa bro saya bilang kayak begini? Bukan cuma ini, dia lihat Jorge Martin bisa jadi juara dunia dengan tim satelit, dan dia teringat di musim lalu di mana dia fight sampai 2 seri terakhir untuk jadi juara dunia. Di mana Jorge Martin hancur. Iya. Belum seorang Marc Marquez, dia datang di tim Gresini.
Kalau Marc Marquez membawa motor seperti weekend kemarin Honda itu di tim Gresini dengan Ducati ya. Iya. Kita lihat aja nanti. Kenapa saya bilang? Karena Marc Marquez ini udah bicara sama Gigi Dell'Igna. Tahun ini atau tahun depan oke lah sama tim Gresini. Coba kalau dia jadi juara dunia. Mana nggak mungkin dia nggak dikasih kesempatan untuk naik yang merah. Dan juga nggak mungkin ya. Ini memang dia ngomong ya, kita tahu lah Pak Bos Marquez itu kan, Kang Mas Raden Marquez itu kan ngomong ya saya akan pakai motor 2023 ya, saya akan tetap digaji oleh Gresini ya kan. Sekarang ginilah Mark, kita akhirnya ketemu, kita tahu Alex Mat, mereka itu bisnismen, lebih dari pembalap. Dia bisa berpolitik, dia bisa bermuka, berbagai macam muka. Mungkin nggak di belakang layar yang kita nggak tahu, dia ngomong sama Chiabatti, dan Chiabatti juga silakan klaim ini motor 2023. Tapi itu udah dijelaskan sama Ciabatti Dell'Igna sama juga siapa namanya Tardozzi bahwa Mark itu akan dapat langsung motor GP23 langsung dari tes nanti di Valencia. Oh ya guys, karena Honda akhirnya kasih langsung kesempatan untuk Mark untuk langsung naik Ducati di Valencia. Itu aku chapeau. Karena oke lah, sejak masalah Valentino Rossi lalu, di mana juga Honda nggak boleh dia turun, coba ya, itu nggak, manajer pembalap sekarang selalu taruh clause baru. Kalau misalnya kontrak selesai, di kontrak ada tulisannya bahwa pembalap bisa langsung, dan dia pindah tim bisa langsung, bisa di Valencia mencoba motor tim tersebut. Jadi udah ada di kontrak. Tapi itu kasus Marquez beda karena dia putus kontrak. Kontrak dia belum habis. Jadi Honda karena masih punya relationship dengan Mark yang luar biasa, karena Mark udah menang banyak sekali dan kasih banyak title kepada Honda. Honda rela lah Honda itu kasihlah kepada sang juara itu kesempatan untuk naik, dan juga karena kalau kamu mau dibilang bahwa Mark akan bawa sesuatu kepada Ducati dari Honda, nggak mungkin. Apa juga yang mau dibawa? Ada koleksi pasir sama rumput. Ya, jadi ini semuanya yang terjadi terakhir. Sekarang kita bicara gosip soal siapa yang akan ganti. Seorang namanya Marc Marquez di tim Repsol. Karena kemarinnya apapun gosip, rumors yang keluar di paddock. Ada daftarnya. Sekarang aku baca. Itu banyak banget. Yang paling pertama itu sebenarnya Oliveira, cuma di blog. Lalu yang paling masuk akal karena kontrak hanya setahun, itu Dija. Lalu ada nama lagi Fermin Aldiger. Tapi setelah itu ada nama Dennis Rodman, Kim Jong-un, Benjamin Netanyahu, lalu Joe Biden, dan juga Vladimir Putin. Itu masuk daftar calon pembalap ARC. Ya, itu selain Fermin Aldeguer, kemarin juga ada gosip dari Aleix Espargaro. Ada juga mereka lagi bicara sama Luca Marini. Saya mau kasih tahu kenapa menurut saya ini nggak akan terjadi, pembalap kita bicara satu-satunya, tapi menurut saya itu juga tahun ini aku nggak yakin lagi, karena menurut saya juga Mark nggak akan pergi dari HRC, tapi ternyata dia pergi dari HRC. Jadi di MotoGP apapun yang bisa terjadi. Kalau dalam bisnis, kalau saya Honda, aku mikirnya begini bro. Aku udah ada pembalap berpengalaman, Taka Nakagami. Pengalamannya luar biasa di Honda. Mir, mau nggak mau tahun ini kan udah pengalaman. Aku punya Johan Zarco. Yang pengalamannya developer juga luar biasa. Ngapain saya harus ambil lagi satu pembalap muda seperti Dija, cuma untuk 1 tahun, di mana pasti udah tahu bahwa Dija nggak bisa perform. Sorry to say that. Karena motornya kondisi juga nggak kemungkinan. Amburadul ya. Kalau saya, dan Dija ini udah pernah bawa motor yang paling bagus di MotoGP, di mana dia akan dapat motor dan dia bisa dapat paling jelek, saya nggak tahu, tapi dia bisa dapat trauma. Kan seperti Mir dulu, seperti Jorge Lorenzo dulu, seperti Paul Espargaro, banyak sekali yang ditraumakan oleh Honda. Kalau saya Honda, aku ambil Fermin Aldeguer. Kenapa? Nomor 1, pembalap muda sekali. Nomor 2, pembalap yang bertalenta sekali dari dulu, dari chef, dan dia itu selalu menang. Dia tuh baru tahun kedua loh, tahun ini udah menang. Nomor 3, dia nggak pernah bawa MotoGP apapun. Jadi waktu dia akan naik Honda,
Pikirannya masih polos dan menurut dia itu motor paling bagus. Ya itu paling make Karena sense. dia nggak punya bandingnya. Make sense gak? Make sense. Kenapa bisa diambil sebetulnya Aldeguer dari Boscoscuro? Karena biasanya itu pembalap Moto2 selalu ada opsi, bisa pasti ada penalti juga, bisa membuang kontrak atau bisa memutus kontrak kalau misalnya ada panggilan dari MotoGP. Termasuk juga yang dilakukan Ai Ogura, dapat panggilan dari MotoGP. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Okay. Dia ke MT Helmet. Aku nggak tahu kalau ini terjadi atau tidak karena kan ada gentleman agreement antara Mazma atau factory team di mana mereka nggak boleh lah ambil pembalap kiri, belanja pembalap kiri kanan kalau mereka udah punya kontrak. Tapi dari Moto2 mungkin. Dan kenapa bagus? Karena tadi hal yang tadi dia nggak pernah naik MotoGP dan mungkin dia bisa grow lah, bisa maju bersama motor sampai tahun 2025. Bisa grow atau bisa bernasib kayak Iker Lecuona. Enggak juga bro, mungkin ekspektasi dari Honda sendiri juga nggak sebanyak dulu karena mereka patukannya udah nggak ada karena hasilnya dari yang lainnya udah jelek banget. Kalau Fermin Aldeguer bisa perform sama kayak Mir dan Zarco dan Nakagami menurut saya kalau sama kayak Mir tahun ini ya dia jualan batu akik. Betul. Jadi ini ada kemungkinan besar sekali juga Fabio Dija. Kenapa? Ya betul kamu. Karena dia udah nggak punya kontrak sama siapapun. Jadi Honda bebas untuk ambil dia. Dan cuma untuk satu tahun. Karena Honda juga memang mengincar pembalap yang super. Ada gosip Aleix Espargaro. Karena aku coba analisa dua pihak. Kenapa saya bilang nggak mungkin ini? Nomor satu karena Alex itu selalu bilang sama semuanya, iya aku cinta sekali dan sama keluarga Aprilia, sama keluarga Piaggio. Aku seperti Dovizioso di Ducati, di mana saya bangunin motor ini di prestasi segini dari nol. Dan itu masuk akal semua. Ya, kalau tiba-tiba dia mau pergi, kenapa kalau tiba-tiba terjadi? Ya nomor satu duitnya gede banget. Dia kan cuma mau balap 1 tahun lagi. Dan untuk semua pembalap Spanyol bisa balap untuk sponsor Repsol dari Spanyol sendiri dan tim HRC Factory Team itu sesuatu yang sangat gengsi dan bangga. Dia bisa bilang sama anaknya, aku pernah loh jadi Factory Rider HRC. Itu bisa mungkin jadi. Tapi kalau saya rasa kalau dia bicara sama adanya sendiri, nggak mungkin dia ambil keputusan itu. Di mana adanya sendiri hampir kabur banget dan marah sekali waktu itu. Jadi kan kita lihat dia ngamuk-ngamuk betul. Di Sepang kan? Betul sekali. Kenapa Luca Marini baru terakhir ini panas sekali di pit, katanya Honda udah ketemu sebetulnya, udah bicara sama Alberto Puig, sudah ketemu Luca Marini. Tapi masalahnya apa? Apakah Rossi itu dicoret dari kartu keluarga itu? Mau lepas adanya sendiri di tim di kondisi kayak begini? Oke lah, tahun depan dia bisa aja angkat Vietti. Karena Vietti kan tahun depan di Moto2 akan pindah di timnya Pedrosa sekarang. Dan kalau Vietti tahu talenta sekali, kalau timnya Pedrosa itu bukan main. Itu tim yang juara. Kalau misalnya Vietti tahun depan juara dunia, itu pasti bisa ditarik juga di VR46 Racing Team salah satunya ya. Tapi nggak mungkin Rossi juga melepas adanya sendiri untuk main sama Honda di mana dia masih sakit hati musuhan. Dicoret dari kartu keluarga. Berarti kalau kita analisa antara dua itu doang, antara Fermin Aldeguer sama Dija atau Dija, itu benar. Bisa dua-duanya jadi. Tapi yang saya heran sampai sekarang pula itu Honda belum berita apapun dan seperti kamu bilang mungkin mereka akan umumkan ini di Sepang atau mungkin di Doha. Kalau enggak tunggu aja habis Christmas. Iya. Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hanya 3 tipe pembalap yang mau balap untuk Honda. Pertama adalah pembalap yang udah nggak punya kontrak, udah desperate. Aku sama kayak Santa kan sedikit. Iya. Ya, terus. Iya. Oke, terus sorry bro, sorry. Okay. I stop you, sorry. Kedua, pembalap yang mau nyoba, mungkin menganggap kesempatan ke MotoGP itu jarang. Ketiga, pembalap mau cari uang seperti Zarco. Jadi 3 itulah. Kalau aku ngelihat Fermin Aldeguer, kalau feeling aku
dia akan lebih baik tunggu 2025, tunggu motornya beres dulu. Karena mereka nggak mau jadi karir killer. Iya itu, tapi you tahu sendiri lah kalau seorang Firmin dikasih kesempatan HRC dengan kontrak oke, kalau 1 tahun ini kamu bagus, itu untuk Honda lebih menarik tarik Fermin Aldeguer menurut saya daripada ambil Fabio Di Già. Paspor Spanyol bos. Dan kamu tahu sendiri bahwa Mr. Puig panggil orang Italia mafia dari dulu. Jadi oke. Kalau aku menyamakan Alberto Puig itu sama siapa? Kalian silakan Google, di Wikipedia ada namanya Francisco Franco. Kalau kalian belajar sejarah, Francisco Franco. That's extreme. No, it is true. Filipino Hah? Filipino Enggak dong, Spanyol. Oh Spanyol, Franco Spanyol dulu. Francisco. Yang Filipina siapa namanya? Sama juga karakter yang satunya yang sebelum ini. Duterte? No. Pokoknya ya sejarah itulah. Ya, Francisco Franco. Atau Pinochet mungkin. Pinochet, Francisco Franco, atau Netanyahu, atau forget it, kita nggak bicara politik, kita bicara sedikit tentang Moto2 bro. Karena kemarin Aldeguer lakukan race. Aldeguer gini, kalau lagi top, kalau lagi ketemu semuanya, itu udah sebelumnya dari Phillip Island dia gara-gara ya oke lah hujan lah kondisi dan segala macam, tapi dia punya pace sama dia juga itu luar biasa. Kemarin dia tunjukin kepada semua orang bahwa kalau kamu bisa menang di depan Pedro Acosta ini bukan main, dan kemarin itu menangnya bukan dikit. Jauh. Ya dapat 3 sekon lebih. 3,5 sekon. Angka topik sama Fermin, kita nggak tahu ke Honda tahu tidak. Pedro Acosta, it's Pedro Acosta. Tinggal cuman sedikit sekarang pasti bisa jadi juara dunia dan kelasnya juga beda dia. Pasti kelasnya beda. Kemarin Arbolino usahakan keras sekali sampai selesai di posisi 4, tapi oke, karena kamu tahu bro, kalau kemarin Acosta kedua dan Arbolino ke-15, Pedro Acosta juara dunia, tapi Arbolino usahakan untuk mundur. Karena sampai matematik bilang, kamu juara dunia, belum juara dunia. Dan ketiga, finally Sokia Chantra. Nggak kaget. Di mana dia finally bisa menang di tempat sendiri. Karena sebelum-sebelumnya pernah leading tapi jatuh, tapi nggak pernah di Thailand ya. Podium di Thailand. Kita bicara Thailand. Finally, dan dia kemarin seperti dia menang sendiri. Karena orangnya saat di sana kan udah partinya luar biasa. Proyek sabar, tapi bagus. Kalau kita bicara soal Moto3, fantastic. Ini championship terbuka kembali. David Alonso sekarang in contention of the championship juga. Dia kemarin, dia rookie loh bro, udah menang 4 kali tahun ini. Top banget ya. Jadi salah satu calon juara dunia. Furuzato juga lakukan race untuk tim Asia. Beautiful. Joan Masia kalah keempat di straight lurus dengan Sasaki. Dengan Weyer. Weyer ini bro sebetulnya ini rookie loh. Ini top banget. Ini podium pertama. Seharusnya tahun ini udah beberapa kali seharusnya naik podium karena pengalamannya kurang, tapi dia punya speed yang top. Joan Masia ke-4 dan Olgado selesai nomor 6. Olgado, Masaki, Sasaki pula. Meskipun dia nggak salah apapun bro, karena David Alonso itu punya gear problem di tikungan, tiba-tiba motor pelan banget, dan Sasaki dari belakang tabrak habis-habisan dengan Olgado juga kan. Olgado juga jatuh, tapi Olgado bisa langsung naik motor. Kalau Sasaki motornya udah rusak gak bisa apa-apa. Udah beruntung Sasaki bahwa nggak cedera tapi bukan kesalahan dari dia. Kemarin dia fighting di depan, bukan kesalahan dari David Alonso nggak ada kesalahan siapa-siapa problem dan dia tabrak. Oke. Aku mau bicara khusus. Jadi guys, jangan lupa nonton Moto3 karena sangat menarik, dan sampai sekarang sampai Valencia kita nggak tahu dan agak sulit ya, agak sulit nontonnya juga ya. Aku mau bicara karena ini harus dibicarakan final Asian Cup, Asian Challenge Cup, di mana beda bagus banget bro. Tahun ini dia tuh selalu dapat poin. Posisi paling jelek dia dapat tahun ini adalah 11 poin ya, jadi posisi kelima itu paling jelek. Di race pertama di Malaysia dia dapat 20, itu paling jelek. Selain itu dia menang selalu, dia menang 6 kali out of 8 race. Itu
menurut saya sesuatu yang fantastis. Saya nggak pernah lihat orang Indonesia yang kalau punya speed iya, tapi punya konsistensi seperti Veda itu nggak ada sama sekali. Dia sekarang leading 74 poin dan dia bisa jadi atau 99% akan jadi juara dunia di Malaysia next round. Karena mereka habis Malaysia masih balap di Doha, tapi dia sama posisi sama persis kayak Pedro Acosta udah jauh. Jadi dia nggak usah menang pula. Selesai 2 kali urutan 6 juga udah jadi. Dari sini dia akan ke Red Bull Rookie ya. Masalahnya juga umurnya cuma 14 tahun. Nah itu jadi dia nggak bisa naik ke Red Bull, belum bisa. Nggak bisa naik juga ke Moto3 juga nggak bisa, dia harus Red Bull Rookie. Ya Rookie Cup di mana dia bisa naik di bawah umur, cuma kalau jadi juara Rookie Cup. Nah tapi gini guys, ini terakhir kita bahas Veda ya. Jangan dikasih pressure, masih umur 14 tahun. Ya betul, tapi saya rasa anak ini nggak peduli. Aku lihat anak ini lapar sekali. Bukan, netizen jangan terlalu pressure. Iya. Tapi dia tuh nggak lapar banget. Dia setiap race kayak nggak ada besoknya. Habis-habisan dia. Aku angkat topi sama bukan saya nggak mau hormatin pembalap Indonesia yang berbeda atau yang lain atau sebelumnya. Cuman pembalap ini beda sendiri sampai sekarang karena selain dia punya speed, dia punya konsistensi karena dia hampir menang semua race. Jadi chapeau. Itulah namanya pengembangan pembalap. Dulu juga Spanyol ada namanya Alex Riviere, sedikit-sedikit lebih bagus ada Gibernau, lebih baik lagi, lalu sampai kita ketemu generasinya Marquez, lalu udah ada Acosta. Jadi sedikit-sedikit ya dulu dari Dimas, lalu ada si Andi Gilang, Raffi Topan, pelan-pelan. Jadi sedikit lebih baik nanti akan satu titik kita punya pembalap yang bagus asal satu, jangan di pressure. Ya, kita bicara sedikit tentang the beautiful season of Alvaro Bautista, di mana dia akan turun lagi di Sepang. Dia jadi wild card dengan tim Aruba. Oke lah, dia di Team Factory dengan MotoGP 23 dengan karakteristik dan speknya sama persis kayak yang lainnya. Kalau ekspektasi kalian bahwa Bautista itu akan menang langsung di Sepang, nggak segampang itu karena nomor 1 MotoGP yang zaman 2006 zaman seorang Troy Bayliss naik dan langsung menang, itu adalah MotoGP yang berbeda sekali dari sekarang. Kalau sekarang kamu bedanya sama yang pertama setengah sekon, kamu bisa aja start dari posisi nomor 15, 16, 17. Kalau zaman dulu setengah sekon jangan lupa juga Troy Bayliss itu musim 2005 dia juga balap di MotoGP. Ya pernah jadi, di Sito Pons pernah, di Ducati pernah. Jadi dia memang masih fresh. Ya betul. Ya. Tapi beda MotoGP. Dulu kalau setengah sekon kamu start from second row. Ya, kalau sekarang setengah sekon kamu bisa start dari posisi nomor 17, 18. Kenapa? Karena sangat tipis. Dalam 1 sekon kemarin nggak tahu ada hampir semua. Jadi level MotoGP sangat tinggi. Aku yakin bahwa Bautista pasti bisa perform. Kenapa Bautista pilih Sepang sebetulnya? Itu very simple. Dia pilih Sepang karena dia orangnya sangat enteng. Untuk membawa banyak di temperaturnya yang seharusnya supaya bisa full throttle, perlu waktu. Kalau misalnya dia balap di Doha di mana malam lebih dingin, atau lagi di Valencia di mana musim winter ya. Winter bahasa Indonesia apa? Musim dingin. Musim dingin. Makanya dia ambil keputusan untuk turun di Sepang karena panas, karena lebih gampang, karena dia enteng sekali, membawa banyak di pressure atau di temperatur tersebut lebih gampang. Dan selain itu dia suka banget dengan treknya. Berespektasi dia bisa prestasi, kenapa enggak? Pedrosa aja bisa prestasi. Pedrosa itu skillnya beda atau mungkin karirnya beda, tapi jangan lupa ini orang pernah jadi juara dunia kelas 125 di MotoGP, podium juga best 5 dengan Pramac race, Pramac Ducati. Zaman dulu Pramac itu bukan seperti sekarang. Itu motor tua dan motor jelek ya, itu zaman Rossi itu ya. Jadi guys, jangan hormatin ya apapun hasil dari karena aku sedih sekali lihat. Sampai kemarin saya tulis di Instagram saya ya, bukan karena ada orang yang tolong kalau bicarakan tentang siapapun rider, jangan pakai kata-kata yang
yang nggak yang kata-kata yang tanpa hormat. Karena itu nggak boleh. Itu nggak, ini mereka itu orangnya yang pembalap itu semuanya adalah profesionis, orang profesional yang yang menaruh jiwa sendiri untuk balap dan untuk perform dan untuk berprestasi. Jadi nggak ada satupun yang boleh bicara jelek tentang pembalap apapun. Satu lagi. Aku ngerti kenapa harus begitu loh. ya. Aku juga baru ngeh ya. Aku tuh baru ngeh setelah sekian lama gitu loh, di Instagram. Bahkan aku lagi rame-ramenya nih ya. Pembalap MotoGP itu ngikutin loh, sampai termasuk kayak Bastian ini. Kok lu nggak pernah nulis aneh-aneh atau Dija thank you ucapan ulang tahun. Mereka tuh ngikutin loh komentar-komentar kita yang posting apa. Dan jadi aku selalu bilang, gue nggak bakal komen yang aneh-aneh pembalap. Jadi kalaupun aku ngerosting di Instagram, yang aku roasting cuma satu. Tukang miskin Alberto Puig. Itu aja. Karena kalau pembalap itu bukan pembalap lagi. Itu bukan pembalap. Jadi mereka tuh ngikutin netizen Indonesia loh. Benar-benar mereka ngikutin. Jadi kalau kalian komen udah habis, pensiun, jatuh, mati aja, kita yang malu loh. Betul. Selain Alvaro Bautista jadi juara dunia dengan dia true champion, kenapa di race 1 Super Pole race dan race 2 dia menang tiga-tiganya. Di Jerez di mana dia nggak perlu lakukan itu sebetulnya, bro. Kenapa? Karena dia tinggal dapat 2 poin. Itu sang juara selalu mau menang. Aku hormatin sekali dengan championship yang luar biasa oleh Toprak Razgatlioglu, karena kemarin fightnya nomor dia fight terakhir dengan Yamaha. Dia tuh relationship dengan Yamaha nggak terlalu baik. Mereka mulai rusak waktu disuruh coba MotoGP, tapi mereka nggak anggap sama sekali Toprak. Itu saya sedih lihatnya ya. Sampai tahu nggak, kan hari ini ada tes di Jerez de la Frontera. Tes misalnya Kawasaki kasih izin kepada Johnny Ray untuk langsung bisa mencoba R1, karena tahu sendiri Johnny Ray udah pindah di Yamaha. Jadi tahun ini yang semuanya boleh, pokoknya kontrak seperti contohnya El Boccia Bassani dari Motocorsa, dari Ducati ke Kawasaki, dia gantiin Ray. Dia juga dikasih izin langsung karena mereka pembalap semuanya punya kontrak sampai Desember. Jadi kalau timnya nggak atau pabrikannya nggak kasih izin, mereka bisa aja bilang no, kontrak kamu sama kita sampai Desember. Jadi kamu boleh testing motor di tim baru cuman tahun besok. Itu sama kejadian waktu Rossi. Sama dengan Honda. Jadi kemarin Toprak nggak dapat izin dari Yamaha. Harus tunggu sampai next Dia dapat izin? Nggak dapat izin. Dapat, tapi naik motor MV Agusta. Nggak dapat izin untuk naik BMW karena Yamaha bilang dia bisa membawa ilmu dari kita kepada itu alasan yang sangat klise banget lah. Ya sangat diam aja. Aku nggak mau komentar dengan kata-kata yang nggak benar. Kasihan Toprak, aku hormatin championship dia. Saya yakin sekali bahwa meskipun Toprak itu karena dia punya karakter sangat strong dan dia udah berjasa membawa saya yakin bahwa tahun depan dia itu bisa perform dengan BMW di mana juga bisa fight lawan Alvaro. Weekend ini hari ini juga seorang namanya Andrea Iannone, meskipun dia itu penalti habis akhir sampai Desember, tetapi boleh turun asal dia nggak kasih statement apapun. Jadi dia akan tes dengan Go 11 dengan Ducati, ada Petrucci, ada motor ada Ducati Panigale paling terakhir yang 224 dengan tahu sendiri guys, ada peraturan banyak yang baru yang lagi di roasting di Superbike belum selesai. Yang salah satunya paling signifikan adalah static bobot mati di pembalap-pembalap yang ringan seperti Alvaro Bautista dan segala macam. Kita lihat nanti kita akan bikin abis tes ini aku mungkin abis race di Malaysia juga kita bicara khusus soal regulasi baru dari Superbike dan hasil tes di Jerez de la Frontera. Oke, guys, saya rasa hari ini udah cukup panjang lebar, cukup sekali. Sampai jumpa di Sepang. Forza Alvaro di Sepang, Forza Toprak dengan BMW yang baru, Forza Ray dengan Yamaha, Forza Marcos Ramirez yang aslinya kemarin bagus dong, hampir naik setelah meninggalkan MV Agusta, berarti dia memang jago. MV yang kacau. Dadah. Ciao.